Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan, melanjutkan lagi itu, membangun toko online. Di video ke-25 ini kita akan membuat itu, ad chart ya atau, yang sering dibilang itu, add ke keranjang atau menambahkan, data ke keranjang ya. Nah, oke bagi, teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu channel ini dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya agar channel ini lebih berkembang lagi. Dan bagi teman-teman yang ingin, berdonasi seikhlasnya bisa langsung donasi di sini. Dan donasinya itu berupa traktir ya, traktir, minimal 1 sate padang, 1 porsi sate padang. Maksimalnya bisa berapapun dan pembayarannya bisa melalui GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan transfer bank. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita buka dulu. Nah, ini. Nah, jadi kita saat tombol add ini kita klik, nanti akan masuk ke keranjang data-datanya. Nah, data-data yang masuk ke keranjang ini itu sifatnya sementara ya, sebelum kita melakukan check out ya. Jadi ini hanya sementara. Jadi karena kita menggunakan kode Niter, jadi untuk penyimpanan data sementara ke keranjang atau ke jar itu sudah disediakan oleh kode Niter itu langsung ya. Udah bawaannya, nanti kita akan belajar bagaimana cara menggunakannya. Oke, kita langsung aja. Jadi di sini teman-teman add chart ya, sini saat kita klik add maka masuk sini. Nah, sebelum itu, nah kita ganti dulu. Jadi tombol ini kita ke vHome. Nah, kita buat dulu sebuah pesan ya. Jadi di sini, nah dia home ya. Nah sini di tombol ini ya. Tombol ini kita ganti. Kita tidak menggunakan A ya. Jadi kita gunakan button ya. Oke. Nah kemudian hrefnya dihapus aja. Hrefnya dihapus aja. Oke, seperti ini kira-kira. Dan nah saat ini diklik, kita munculkan apa namanya? Saat ini diklik, maka kita munculkan pesannya keranjang berhasil ditambahkan. Nah, jadi kita ke localhost Padang Tekno, kita ke template-nya, shop template. Kita pakai suite alert ya. Jadi template-nya di sini yaitu di UI element nih modal alert ya. Jadi kita pakai ini suite alert. Saat diklik, nah maka akan muncul seperti ini ya. Saat diklik, nah oke. Nah itu ya kalau ini. Nah, jadi bebas saja teman-teman mau pakai yang mana. Jadi saya pakai suite alert aja. Klik kanan di sini, view pack source. Nah klik ini suite alert F, kita cari. Nah ini dia. Jadi untuk memanggil suite alert kita butuh tambahkan di kelasnya swal default success ya. Suite alert default success maksudnya. Jadi kita tambahkan di sini. Oke. Nah ini belum bisa ya. Nah ini belum bisa. Saat ini diklik ini belum bisa masuk. Jadi kita tambahkan, kita munculkan agar pesannya bisa muncul. Jadi ini F, kita searching. Nah tambahkan paling bawah ini, kopas script ini sampai sini ya, sampai ini kopas aja, paste di bawah ini. Nah ini penutup kurungnya ada yang kurang, ini masih error ya. Strip oke. Strip, oh salah ya.
Bentar. Strip. Nah, ini. Oke. Nah, ini masih error ya, karena titik kurung ini kita belum ambil. Ini kopas aja, paste di bawah ini. Oke, nah udah oke ya. Nah, ini juga masih belum bisa kita add ya. Kenapa? Karena nah ini belum bisa karena pluginnya belum kita tambahkan. Jadi kita tambahkan dulu pluginnya yang ini. Kita ambil switch alert. Nah, ini switch alert ya. Switch alert sama switch alert aja. Oke, ini kopas, paste di layout vHit ya. Kita kopas aja di sini. Saya masukkan aja di bawah ini. Di bawah ini. Oke, nah kita sesuaikan lokasinya. Ganti. Oke, dan ini juga masih belum ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena ini hanya apa aja dulu, hanya CSS-nya. Sekarang kita tambahkan JavaScript-nya. Untuk JavaScript, nah teman-teman ambil aja di sini, cari switch alert. Nah, ini dia switch alert, kopas. Nah, paste di home, paste di atas ini, sini aja. Nah, ini seperti tadi, base URL itu template ya. Oke, template. Oke. Nah, kita coba uji apakah muncul switch alertnya atau enggak. Klik. Nah, muncul ya seperti ini. Lorem ipsum. Nah, jadi pesannya kita ganti ya. Keranjang berhasil ditambahkan. Barang berhasil ditambahkan ke keranjang. Nah, itu ya fungsinya. Pesannya kita coba lagi. Kita klik. Oke, muncul di sini. Nah, nanti kita masukkan dulu ke keranjang ini. Ya, nah, untuk menambahkan ke keranjang, jadi teman-teman perlu menambahkan ini. Kita ke localhost. Ini kita close lagi. Localhost, Parangtekno, allshop. Jadi kita ke user guide ya, user guide. Nah, teman-teman cari chart ya, chart. Nah, kita ke shopping chart ya. Nah, di sini bagaimana cara installnya? Nah, pertama teman-teman butuh itu kita load di library ya. Nah, jadi chart ini kita load di library. Oke. Nah, kita ke konfigurasi lagi, config. Kemudian ini kita ke autoload. Terus, nah ini kan katanya libraries ya, library, berarti kita masukkan ke library. Taruh aja setelah ini, koma. Nah, nih chart kita load, udah. Kalau udah, nah sekarang kita membuat chart ya. Jadi format seperti ini, itu udah ada bawahnya ID, quantity, price, namanya. Maksudnya ini nama barang. Oke. Jadi kita perlu memodifikasi sedikit untuk vHome ya. Nah, vHome ini kita modifikasi sedikit. Nah, di sini teman-teman tambahkan di bawah ini. Di bawah ini aja. Ya, di bawah ini. Ini for each barang. Oke. Nah, berarti di bawah ini ya, teman-teman. Di bawah ini. Oke, kita tambahkan. Oke. Nah, di bawah ini hapus. Oke, di bawah ini ya. Karena ini penutup dari ini, berarti kita masukkan di bawah ini ya. Di bawah ini. Paste. PHP.
Oke, kita enter. Nah, kita buat sebuah form echo form open. Oke, form opennya kita masukkan ke, nanti kita butuh controller belanja ya di sini. Controller belanja. Jadi kita arahkan dia ke belanja. Kemudian add ya, add. Nah, maksudnya add ke keranjang. Nah, jadi sini. Nah, ini belum ada ya, jadi nanti kita buat titik koma. Kemudian echo form hidden. Nah, kita butuh form hidden. Nah, form hidden itu ada ID, koma. Nah, ID itu kita ambil nilainya dari ini ya, value, ini value ini ID barang, ID barang ya, di barang. Kemudian ini kopas lagi ke bawah. Kemudian nama barang ya. Ini bukan ID barang, kode barang. Oh ya, ID barang ya, ID barang. Kemudian ini bisa teman-teman cek aja di sini. Quantity, price, sama name. Kita sampaikan name aja. Jadi kita nggak pakai, ini opsional ya, opsional yang lain. Jadi kita ke ID, quantity jumlahnya. Nah, ini kita buat satu aja. Jadi setiap add itu satu-satu barangnya. Kecuali nanti di detail itu bisa diatur kuantitinya berapa yang mau dimasukkan ke keranjang. Kemudian kopas lagi itu ada price ya. Price harganya. Ini kita kopas, masukkan ke sini. Itu harga. Nah, ini udah bisa kita cek ya, teman-teman. Kita cek outputnya seperti apa. Klik kanan, view pack source. Nah, berarti outputnya nanti, nah seperti ini ya. Nah, seperti ini. ID, ini harganya. Oke. Ya. Nah, kemudian kita langsung ke name ya. Ini ada name. Name itu nama barang. Nah, nanti kita transfer ke array. Nama barang form name. Ini nama. Ini name ya. Name. Karena ini udah bawaan ya. Ini nggak boleh teman-teman ganti. ID, quantity, price, name. Ini udah bawaan. Nah, jadi nilai name ini ambil dari mana? Nama barang ya. Nama barang. Oke. Nah, kemudian kita butuh nilai echo. Kemudian kita form hidden. Oke, koma. Nah, teman-teman buat redirect, ini nanti redirect spec-nya untuk merefresh halaman agar keranjangnya berubah. str replace, str replace. Oke. Nah, ini teman-teman tambahkan index titik php slash, kemudian koma titik 2 koma, kemudian current URL current URL. Oke, tutup kurung. Nah, oke, seperti ini. Oke, kita coba refresh lagi. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Nah, ini dia. Localhost Padang Tekno, Allshop. Oke. Oke. Nah, kalau udah, ini kan form open. Kita butuh form close-nya. Teman-teman bisa tambahkan di sini mungkin ke form close ya. Jadi teman-teman bisa tambahkan, ini berarti ini di bawah ini penutupnya. Oke, di sini. Bawah div ini php echo form close. Nah, titik koma. Oke, kita refresh lagi. Apakah halamannya
berubah. Nah, halamannya berantakan ya, seperti ini. Sebenarnya nggak berantakan sih. Nah, jadi kita bisa modifikasi lagi ya untuk halamannya. Ini teman-teman ganti aja col SM4 ya, jadikan 4. Ini kita hapus aja. Nah, kemudian ini ganti aja dengan row. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini gambar ya, bagian gambar. Teman-teman cukup ganti aja kelas ini, hapus aja. Kelas ALT ini hapus agar gambarnya nanti muncul seperti ini. Nah, ini kan berantakan ya. Masih berantakan. Jadi, agar nggak berantakan, jadi gambarnya kita atur misalnya ini 300. Nah, kita kasih height ya, tinggi gambarnya berapa. Itu kita buat 250 aja, px. Oke, kita refresh. Nah, sehingga ini sama tinggi lagi ya. Oke, sama tinggi lagi. Oke. Nah, ini saat di add, nah nanti akan masuk ke sini. Nah, add kita diarahkan ke belanja ya. Ke all shop belanja. Nah, all shop belanja ya, teman-teman. Nah, kita kan belum punya controller ini. Oke. Jadi nilainya sudah kita tangkap di hidden ini ya. Nilai barang ID belanja. Nah, sekarang kita kirim ke keranjang. Kita kirim ke keranjang ya. Oke, jadi kita butuh ini. Ini teman-teman, kita buat satu controller baru lagi, new file. Belanja aja, belanja titik php. Oke, jadi pada belanja ini teman-teman tambahkan, nah ini saya ambil aja dari home. Oke, ini dari indeks ini kopas aja semua. Kemudian belanja, paste. Ini jangan lupa penutup kurung kerawalnya. Dan ini kita kosongkan dulu. Nah, nama kelasnya jangan lupa diubah belanja, samakan dengan nama file di controller. Nah, ini indeks kita belum pakai indeks ya. Nah, indeksnya kita kosongkan dulu. Indeksnya teman-teman kosongkan dulu. Oke. Kemudian, nah ini baru kita isi public function add ya. Karena kita menambahkan belanja tadi v home ya. Nah, kita akan arahkan ke belanja add ya. Jadi ada di sini add ya, function add. Nah, teman-teman tambahkan di sini. Nah, ini kopas aja. Nah, sampai chart ini ya. Kopas sampai ini, kopas. Nah, oke. Nah, kemudian ini teman-teman atur ya. Ini ID. Nah, atur post. Oke, option ini kita hapus. Kita sampai name aja tadi. Oke, nah ini ID. Oke, kemudian quantity ganti dengan quantity-nya QTY ya, QTY. Kemudian price-nya itu price ya, price. Nah, ini maksudnya menangkap nilai dari ini ya, nilai dari ini. Oke, kemudian name. Kemudian name. Ini kopas. Oh, ini kelebihan tanda kutip titik komanya. Push lagi. Nah, ini name ya, name. Nah, redirect kita masukkan sini karena redirect itu kita butuh variable redirect hanya sini nanti redirect spec ya, spec. Nah, redirect pack kita ambil dari redirect pack. Nah, nilai dari redirect pack di form hidden tadi. Redirect pack ya.
Oke, kita cek dulu. Nah, ini dia. Saya copy saja tulisannya. Oke. Oke, nah kalau udah di sini, teman-teman harus redirect ya. Redirect. Kita redirect. Nah, ini nilainya yang ini. Redirectnya kemana? Di sini. Oke, seperti itu. Nah, sebenarnya ini udah bisa ya. Oke, kita coba. Nah, ingat ya teman-teman. Nah, ini saya coba menambahkan ke keranjang. Add. Nah, oke, 1. Add lagi. 2. Add lagi. 3 ya. Oke, udah 3. Nah, sekarang data yang udah kita kirim, discharge, insert ya. Kita insert datanya ke chart penyimpanan sementara bawaan dari framework coordinator 3-nya. Jadi kalau sudah, sekarang kita tangkap ya, kita ambil dan kita tampilkan di sini. Ini kan masih bawaan template ya. Kita tampilkan di sini keranjangnya. Nah, jadi untuk menangkapnya kita butuh ini display ya, menampilkan ke chart. Nah, ini dia caranya. Nah, oke. Sekarang kita ke jadi keranjang ini itu ada di sebelumnya kan kita udah buat ya, misal di layout, bagian layouting, v-nav front end ya, karena kita keranjang ini ada di halaman front end. Nah, jadi kalau nggak salah keranjangnya v-nav front end, teman-teman cek. Nah, ini dia. Kalau nggak salah ada angka, nah ini ada angka 3 yang ini, berarti ini dia ya. Oke, jadi ini satu aja kita tampilkan, ini satu. Nah, yang ini kita buang 2 buah ini. Oke, berarti kita push ini sampai sini. Oke. Nah, ini ya barangnya nanti message end, message start atau nah ini barang ya, barang. Ini ganti barang ya. Nah, jadi ini yang kita looping nanti dari ini. Oke, saya pindahkan ke sini. Oke, ini juga. Nah, teman-teman coba atur lagi biar nggak bingung. Oke. Nah, ini drop. Nah, ini hapus satu aja kita butuhkan. Oke, kita coba refresh. Lihat dulu. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada bintang, ngapain kita pakai bintang seperti itu? Start. Di mana dia ya posisinya? Oke. Shopping chart. Kemudian ini isinya media. MG. Oke. Nah, itu brand diesel. Nah, FA start ya. Ini hapus aja. Ini hapus aja ya. Ini span. Oke. Nah, seperti ini. Refresh. Oke, nggak ada lagi bintangnya. Jadi kita fokus ke menampilkan barangnya di sini. Ya, teman-teman. Jadi seperti itu caranya ya. Nah, langkah berikutnya, teman-teman cukup pergi ke sini ya, ke sini. Nah, ini kita looping ya. Ini kita looping. Kita tambahkan di atas. Nah, ini kita jumlahnya ya, jumlah barang di keranjang. Jadi kita masukkan di sini PHP, kemudian dolar variabel keranjang sama dengan. Nah, kita ke shopping chart. Nah, berarti ini dia this chart content ya. Jadi yang kita looping this chart content. Nah, ini update chart ya. Kita insert chart, menampilkan data ke chart ya. Nah, kita ambil dulu ini.
Nah, paste di sini. Oke, titik koma jangan lupa. Oke ya. Nah, kemudian teman-teman agar jumlah, nah ini kan 3 tadi ya. Nah, kita anggap aja 0 ini. Maka yang muncul, kita refresh. Sini 0 ya. Nah, kita kan udah nambahkan 3 tadi ya. 3 barang, ini dengan ini. Kita munculkan dulu jumlahnya di sini. Oke. Jumlahnya itu teman-teman lakukan di sini. Di bawah ini. Enter aja. Nah, for each nah ini keranjang. Nah kemudian di sini di item ya, jumlah item sama dengan 0 ya. Oke. Jumlah item sama dengan 0, berarti di sini nanti dolar JML item sama dengan dolar JML item ditambah dollar value quantity QTY. Oke. Nah, jumlah item ini kita masukkan ke sini. Kita tampilkan ke sini. Nah, jadi cara menampilkannya PHP dolar JML item. Oke, nah coba kita refresh. Nah, ini muncul 3 ya. Oke. Kalau kita mau nambahkan 1 buah lagi, add. Nah, maka muncul 4. Tambahkan lagi, add. Maka muncul 5 ya. Oke, sekarang rincian dari 5 ini kita tampilkan di sini. Oke, saya coba tambahkan lagi ini. Oke, udah 6. Mungkin agak kurang besar ya. Mungkin kita coba masukkan ke dalam H5. Bisa nggak ya? Biar besar gitu. Oh, terlalu besar. Oke, ini aja lah. Biar nggak perlu. Kita nggak perlu masukkan ke H. Kita pasti aja ini. Ya. Dalam P. Kalau di dalam P, apakah yang akan terjadi? Oh, enggak juga, enggak bagus. Kurang worth it. Oke, ini aja lah ya. Oke, kita gunakan bawaannya aja. Nah, ini 6 ya. Oke, sekarang kita tampilkan ke sini brand diesel. Nah, jadi teman-teman kita cukup looping ini A sampai A ini ya. Teman-teman looping aja. Kita coba mulai. Nah, ini di sini PHP, kemudian for each. Nah, ini tutup kurung. Nah, ini hapus ya, ini kan pembukanya. Kemudian ini penutupnya di bawah ini. Penutupnya PHP buka kurung kerawal. Oke. Nah, variabelnya itu variabel dari keranjang ini. Oke, masukkan aja ke sini. Oke, sebenarnya ini udah bisa ya. Kita ada 6 barang, kita refresh. Oke, klik. Nah, ini ada 6 ya muncul ya. Oke, kita parsing nama-namanya ke sini. Nama-namanya kita parsing aja. Jadi ini kita gambar kita abaikan dulu namanya. Ini nama barang, berarti dollar value name ya, name. Oke, kita cek. Nah, ini nama barangnya. Nah, kemudian kita munculkan kategori barangnya di sini. Kategorinya, oh perlu kategori nggak? Oh nggak perlu.
kita kategori nggak ada ya, kita perlu memunculkan jumlahnya, jumlah barangnya. Berarti di sini berapa dolar value. Nah, ini kita munculkan quantity-nya, kemudian spasi dikali harga ya. Nah, harga, quantity dikali harga, berarti harga itu price ya di sini, price. Oke, kita refresh, cek. Nah, ini dia ya teman-teman. Berarti ini, nah ini kan Xiaomi Mi Air 2S TWS itu satu. Saat kita tambahkan satu lagi, otomatis dia akan nambah ke keranjang dan ini menjadi dua ya. Jadi secara otomatis gitu. Oke, ini kecil aja X-nya. Kemudian kita kasih format ya, number format di sini. Berarti ini rupiah kali Rp titik, kemudian ini number format, koma 0 kak kurung tutup kurung. Nah, kita refresh lagi. Oke, ini 2 kali 800.000. Nah, di bawah ini kita buat totalnya. Oke, ini udah berapa menit? Oh, udah setengah jam. Oke, kita lanjut. Nih, nah di bawah total per itemnya, total per item dulu, belum grand total ya. Nah, total per item kita munculkan di sini. FA ganti aja dengan FA. Nah, ini hapus FA saya gunakan FA kalkulator aja. Jadi saat kita refresh, ini kalkulator. Nah, kemudian kita masukkan totalnya, ini RP titik. Nah, untuk total itu sebenarnya udah ada juga bawaannya, itu kita ambil di sini. Nah, ini subtotal ya, subtotal. Jadi teman-teman kopas aja ini echo, mulai dari sini aja sampai subtotal ini. Nah, paste di sini. Masukkan dulu ya dalam tag PHP sama dengan. Oke, ini saya enter aja ke bawah. Oke, ini juga saya enter ke bawah. Nah, oke, kita refresh. Kok ini sih? Yang ini. Oh, items. This chart format number items. Oh, value ya. Items ganti dengan value. Value refresh. Nah, ini dia. Ini total belanja ya. Total belanja kita. Nah, kemudian kita buat grand totalnya di bawah ini. Nah, untuk membuat grand totalnya yang ada di bawah itu, nah teman-teman cukup menambahkan yaitu ini juga ya, A ini cuman tambahkan di bawah ini ya, tapi kasih ini ya, div drop down divider, tambahkan di bawahnya. Oke. Nah, tapi ini kita hapus ya, ini kita hapus, ini hapus. Oke, nah di sini nanti kita akan menambahkan, ini image juga kita hapus. Nah, jadi yang tertinggal ini aja. Oke, refresh dulu. Nah, ini sebaiknya kita kasih juga garis di sini, pembatas antara barang satu dengan barang yang lain. Oh, nah ini divider kita pindahkan aja ke sini, bawah A. Oke, press. Oke, ada garis di sini pembatasnya. Nah, di bawah kita buat totalnya.
Nah, total itu sebenarnya kita ambil aja dari, nah di sini kita taruh ya. Nah, ini N barang. Ini kita taruh di sini dari antara A. Kita ambil grand total. Nah, ini dia. Oke, ambil dari TR sampai TR. Oke, paste. Nah, chart number, chart total. Oke. Nah, ini echo ini ganti dengan sama dengan aja. Oke, seperti ini. Refresh. Maka akan muncul total belanja kita seperti ini. Nah, total ini biar nggak bingung, teman-teman, ini ganti dengan rupiah ya. Titik. Kemudian total. Nah, seperti ini. Oke. Nah, oke, ini jadi total belanjanya. Oke, bisa kita tambahkan misalnya 5 dinar public gold. Nah, kita tambahkan satu buah item lagi. Add. Oke. Nah, jadi nah, masuk ke sini ya, ke keranjang. Walaupun kita ke detail, nanti detail juga akan kita tambahkan di sini, add chart. Oke. Nah, oke, ini jadi 2. Oke. Nah, ini see all. Oke, kita bedakan, kita tambahkan 2. Ini untuk view chart ya, chart, view chart. Nah, ini kita ganti dengan check out ya, langsung check out jika tidak ada perubahan. Jika tidak ada perubahan, nanti kita buat. Nah, ini bisa teman-teman langsung check out aja, tapi jika ada perubahan, view chart ya. Oke, jadi seperti itu. Lihat durasinya dulu, sudah 30 menit. Nah, sekarang kita juga butuh menambahkan dari detail ya, detail. Oke. Nah, kita juga butuh ini tambahkan nama, harga, quantity. Nah, ini oke, ini kita modif ya, add chart untuk detail. Berarti kita oke mana dia ya, detail barang. Oke, kita modif di bagian ini, admin. Nah, kita teman-teman perlu modif lagi home ya. Tambahkan ini script ini sampai sini di bagian detail di bawahnya. Oke, ini di atas, posisinya di atas ini aja. Oke ya. Nah, kemudian tambahkan admin, tombolnya juga tadi, tombol add-nya, home ya, tombolnya diganti ya kelasnya. Nah, ini soal ambil kelas ini, kita ke detail. Oh ya, home tadi. Nah, tipenya kita belum ganti ya. Sebaiknya biar nggak ada masalah nanti buat tipenya di home ya, home. Tipe tombolnya tipe itu submit ya, biar nggak ada masalah nanti submit. Oke, sebenarnya kalau di codeinator 3 ini di framework ini dia itu udah bisa ngedetek secara otomatis ya bahwa kalau button ini berarti untuk disubmit. Defaultnya itu submit ya. Oke. Kemudian kita ke detail barang. Ada add to chart. Nah, ini juga diganti. Kalau bisa teman-teman ganti nih. Ya, teman-teman ganti aja untuk detail barangnya. Ya, teman-teman ganti aja kalau bisa. Nah, ini I, kok ada I sih. Nah, div ini ganti dengan button ya, button. Dan tipenya juga submit ya, submit.
Oke, nah kelas, oke, ini tambahkan kelasnya. II, oke, add button. Nah, ini mungkin BTN flat, kemudian BTN primary. Nih, ini hapus saja, ini terlalu besar. Tombolnya terlalu besar. Oke, kita refresh lagi. Oke, saat diklik, nah barang berhasil dimasukkan ke keranjang, tapi ini nggak nambah ya, karena ini belum kita buat actionnya. Satu lagi, nah kita butuh tambahkan di sini 2 buah ya. Jadi kiri kanan di sini berapa jumlahnya bisa kita input, dan di samping kiri itu tombolnya. Nah, jadi ini kita masukkan ke saya cut dulu div, masukkan ke dalam row ya, kelas row. Oke, kemudian masukkan lagi div. Nah, ke dalam kelasnya ini kelas call SM8 aja saya buat. Ini untuk pertama. Kemudian untuk yang kedua taruh di atasnya. Penutup divnya ini call SM2 aja. Oke, saat kita refresh. Nah, dia berpindah. Di sini kita buat inputannya ya. Jadi di bagian detail kita bisa mengatur jumlah kuantitinya berapa yang akan kita masukkan ke keranjang ini. Nah, jadi kita butuh input. Sini input ya. Tipe kemudian kelasnya tipenya text. Tipenya karena kita mau input nomor aja, berarti tipenya number ya. Number. Kemudian kelas form control. Jadi seperti ini dia. Oke, seperti ini. Kemudian apalagi? Nah, ini kelebihan titik koma. Nah, sini kita tambahkan nilainya berapa? Nilai defaultnya itu 1. Maka nilai defaultnya di sini sudah 1 ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini kan ada min ya. Jadi kita wajib buat minnya berapa? Minimal angka yang mau diinput. Minnya 1 ya. Oke, 1. Jadi kita nggak bisa input di bawah 1. Nah, ini udah mentok ya, jadi ke atas. Oke, nah jadi 4. Oke. Nah, sekarang kita perlu buat, teman-teman perlu buat di sini, kan ini button ya. Nah, ini kita butuh buat form ya. PHP echo form open lagi. Form open. Ini enter bawah. Kita butuh form hidden lagi ya, teman-teman. Oke, nah di sini form close-nya. PHP echo form close. Oke. Nah, oke ya. Nah, oke. Kemudian kita ambil form hidden. Kita ambil form hidden beberapa aja. Jadi ada dari ini vhome. Nah, ini form hidden. Echo form open sampai redirect. Sampai redirect juga. Oke. Echo form hidden, mana dia tadi? Nah, ini form open. Nah, jadi belanja add juga ke belanja, tetapi quantity kita nggak pakai di sini karena kita masukkan quantity-nya di sini ya. Oke. Nah, ID barang, harga, name, nama barang, redirect, oke. Udah. Kemudian, nah,
Di sini ini kan submit. Nah, ini name ya, itu kita ganti dengan quantity. Name kita ganti dengan quantity. Nah, ini sebenarnya udah bisa ya. Jadi ini form close, ini form open, ini form hidden. Oke, jadi price udah masuk sini. Oke, nah sekarang kita uji. Oke, ada yang salah. Harga. Bentar ya teman-teman, ada kesalahan. Oh iya. Oh, ini. Nah, ini barang ya. Variabel barang. Ini bukan value ya. Karena kita di detailnya, controller detailnya di bagian home detail itu ada barang ya. Jadi kita ambil variabel barang ini. Karena kita nampilkan data tidak semua data ya, hanya detailnya aja. Jadi sifatnya row, berarti kita munculkan di sini. Juga sesuaikan ini ya, karena ini variabel awalnya barang. Tentu di sini juga harus barang. Ini. Oke, ini juga kopas. Oke, kita lihat dulu. Oke, sini dia. Kita lihat dulu view pack source-nya. Input outputnya berupa apa nanti? Nah ini hidden. Oke, quantity-nya ini nanti kita ambil. Oke, nah sekarang kita uji add ke keranjang. Nah, Xiaomi Mi Air di sini udah ada 2, kita tambah lagi. Misalnya saya mau nambah 3, add to chart. Oke, kita lihat di sini 2 ditambah 3 jadi 5. Nah, seperti itu ya teman-teman caranya. Oke ya. Nah, ini drop down ini masih belum ada fungsinya ya. Jadi yang udah berfungsi ini sama ini. Ini juga udah oke. Nah, ini sifatnya sementara. Berarti sifat sementaranya ini belum kesimpan ke database ya. Jadi seandainya sessionnya kita, historinya kita hapus, nah jadi dia itu menyimpan sementaranya ke session ya. Cara itu sifatnya teman-teman. Jadi seperti itu. Saat ini kita clear. Oke. Nah, not responding. Oke, nah ini udah. Nah, saat saya refresh lagi, maka dia kembali lagi 0 ya. Kenapa? Karena historinya sudah kita bersihkan ya. Sudah kita bersihkan. Nah, ini total belanjanya 0. Nah, oke, mungkin kita butuh if ya. Kita buat kondisi if. Nah, kondisi if ini, tapi ini belum selesai ya teman-teman. Karena saat barangnya kita tambahkan, gambarnya belum muncul. Nah, sekarang kita munculkan gambarnya. Nah, teman-teman ke layout, vnav lagi ya, vnav front end. Jadi gambarnya teman-teman perlu munculkan yaitu di bagian sini ya. Kita butuh munculkan gambar dan nah ini ada for edge-nya, for edge dari ini. Oke. Bawah ini. Berarti kita ambil dari model mHome detail ini. Detail mana dia? Oke, ini get all gambar barang bukan. Nah, ini detail barang ya. Detail barang. Oke. Nah, sebelumnya mHome ini teman-teman udah config di autoload bagian model ya. Ini udah mHome karena sebelumnya kita udah buat juga. Kalau enggak nanti akan ada error. Kemudian kita ke vnav front end. Nah, jadi teman-teman buat aja di sini, buat sebuah variabel barang sama dengan this
this, kemudian home. Nah, kemudian detail barang berdasarkan value ini, value ya, value, kemudian ID. Nah, seperti ini. Oke, kita refresh. Apakah ada error? Oke, nggak ada error. Ini udah 2 barang ya. Oke, saya tambahkan barang lain. Tambahkan dulu ke keranjang. Nah, ini udah. Nah, sekarang teman-teman cukup tambahkan lagi. Nah, karena udah dapat ya berdasarkan ID, berarti di sini assets. Nah, kita penyimpanan gambar kita kan di sini ya, teman-teman. Padang Tekno, also. Nah, assets, kemudian gambar ya. Assets, kemudian gambar. Nah, oke, ini kalau bisa biasakan taruh di sini. Tapi naruhnya di dalam tanda kutip 1. Nah, ini slash lagi, titik dolar v gambar ya, gambar. Nah, dia tadi gambar, terus barang ya, barang, variabel barang dari ini, kemudian kita munculkan gambarnya. Gambar. Oke, itu aja. Nah, oke, kita refresh. Nah, muncul ya gambarnya. Nah, tapi kita nggak ingin bulat-bulat seperti ini. Ini avatar ya. Image circle. Hapus saja image circle-nya. Kita guna. Klik. Oke, ini gambar-gambarnya. Nah, apalagi yang belum? Ini add. Ini juga mau di add. Oke, kemudian ini udah 6 ya. Oke, ini udah muncul ya teman-teman semuanya gambarnya di sini. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman, dan semoga bermanfaat. Dan semoga teman-teman bisa mengikutinya sampai di sini. Oke, untuk video selanjutnya kita akan membuat view chart ya, view chart. Dan kita tetap masih menggunakan ini karena ini adalah view chartnya. Jadi yang kita munculkan dalam bentuk tabel ya, jadi satu halaman jadi bentuk tabel, nanti ada lagi isiannya, itu yang kita inputkan, itu yang kita buatkan ya untuk video berikutnya. Oke, terima kasih, mungkin sampai di sini dulu. Semoga teman-teman bisa mengikutinya sampai video ini, sampai di sini ya, membuat add barang ke keranjang. Dan ada lagi ya yang mau ditambahkan, sepertinya udah nggak ada lagi. 1 2 3 4 5 6, ini udah 7, berarti ini 1 2 3. Nah, ini 2 ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.